guru yang paling besar tingkatannya apa sih? Ya dosen katanya. Kalau dosen bisa punya asisten katanya, enak, kamu bisa nyuruh-nyuruh gitu, terus tapi kok masih tetap punya gaji gitu dan lain-lainnya. Ya, oke, untuk anak 6 SD yang pengen sukses tapi nggak mau kerja banyak, oke, menyambung dong. Ya udah, ya dosen aja terus gitu. Dosen nggak bisa ngejawab aja, keseringan nggak bisa ngejawab aja. Untuk mahasiswa yang kritis nih ambil alih, mereka bakal berpikir ini dosen. Literasinya kok dikit, pengalamannya kok dikit, kok be aja ya dosen, nggak punya kayak keunikan ilmu atau sebuah inovasi berpikir yang beda gitu dari mahasiswanya. Saya minimal gak cuma ngebuat film, tapi membuat sebuah inovasi film, bukan inovasi film, bahkan film-film yang di lingkungan saya itu belum pernah ngebuat film kayak gini. Eh, Perkenalkan, nama saya Widi Yanto. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Asli Bandung, ibu Bandung, kakak Bandung, cuman almarhum di Brebes, Tegal. Saya sekarang mahasiswa di salah satu kampus swasta di Bandung di jurusan Ilmu Komunikasi, peminatan di broadcasting. Sekarang lagi sambil belajar pasti karena masih mahasiswa semester 7, sekalian magang di kampus juga karena di kampus ada ya kampus televisi gitu. Semacam produk konten YouTube branding kampus. Di Ars TV, aku sekalian nyebut aja Ars TV. Saya tuh oleh atasan saya sering diberi tugas untuk membriefing talent, membuat jadwal juga, terus membuat si topik pembicaraan kayak detail pembahasan dan lain-lainnya, terus memilih talent, seperti itu sih, nggak jauh dari sana. Lebih ke masuk ke salah satu step by step saya sebelum saya menggapai cita-cita sih, saya mikirnya gitu, karena pas pertama diajak sama dosen saya untuk ngebantu di kampus televisi ini, aku mikirnya ini masih on the track di aku proses menuju cita-cita nih. Walaupun ya namanya kayak cita-cita itu pohon, kita ini akarnya ada di salah satu rantingnya nih, Ars TV itu. Jadi yaudah, it's okay, kesini dulu, nanti balik masih di jalur yang sama, tapi pengalaman yang berbeda gitu. Cita-cita yang paling saya kejar adalah menjadi dosen di kampus negeri di Bali. Saya pengen banget diisi Denpasar, bukan karena gaji, saya nggak mikirin uang, karena jujur kalau boleh saya cerita, pas setelah SMK saya lulus, saya nyari SBMPTN gitu ya, saya tuh sempat ngeliat di PPDB, nggak tahu ya sekarang apa namanya, di PPDB tuh papan kampus semuanya menampung berapa orang. Isi Bali adalah kampus yang peminatnya paling dikit malah. Bukan saya nggak mau bersaing, cuman di sana tuh kulturnya enak banget. Saya nonton filmnya, ada salah satu film yang mungkin ngejelasin sedikit budaya dari Bali aja, Perfect Fit. Gila, keren banget ya. Indah gitu. Apalagi kalau saya bisa ada bagian di sana untuk mengembangkan seni juga di sana gitu, film. Kayaknya udah perfect banget lah. Saya bahagia, saya yakin orang tua saya juga bahagia. Kalau jadi job desk yang berbeda-beda, 20 gini. Itu film pendek, komersial, web series dan lain-lainnya. Cuman kalau saya as a director, treatmentnya khusus, soalnya pengen beda sama yang lain. Itu baru dua, dan alhamdulillah dua-duanya untuk di internal kampus yang ngelawan beberapa angkatan, alhamdulillah ya itu menang.
Oke, untuk prestasi di luar ada yang filmnya After, enggak sorry, yang di Runghal itu saya bukan as director, cuman itu lolos official selection untuk BIF dan itu lolos RCTI Plus. Satu lagi ada yang saya as director, cuman mungkin ya masih bisa disebut film sih, 19 detik official selection dengan juri yang berbeda-beda dari luar negeri. Itu yang ngadain Panas Dalam waktu itu, festival film 19 detik. Saya masuk dengan judul film Live, semiotika artistik, cuman ban mobil yang jalan di berbagai tempat. Itu tuh bisa sangat menjadi pendukung malah, karena yang saya belajar dari salah satu dosen saya di kampus ini, karena kita mahasiswa banyak karakternya. Yang paling susah tuh adalah melawan mahasiswa yang kritis, yang banyak nanya minimal. Gak harus kritis, yang banyak nanya minimal. Dosen gak bisa ngejawab aja, keseringan gak bisa ngejawab aja. Untuk mahasiswa yang kritis nih, ambil alih, mereka bakal berpikir, ini dosen. Literasinya kok dikit, pengalamannya kok dikit. Kok be aja ya dosen, gak punya kayak keunikan ilmu atau sebuah inovasi berpikir yang beda gitu dari mahasiswanya. Aku nyarinya di situ, makanya pas selagi aku mahasiswa di sini yang kalau saya ngebuat karya nggak akan disalahin karena saya masih mahasiswa, saya minimal gak cuma ngebuat film, tapi membuat sebuah inovasi film, bukan inovasi film, bahkan film-film yang di lingkungan saya itu belum pernah ngebuat film kayak gini. Biar nanti suatu saat pas saya bisa menggapai, saya yakin bisa menggapai, karena saya masih on the track, saya bisa ada yang di-share-kan dan itu real story dari saya, bukan dari teman saya. Pertanyaan yang sama soal kru saya. Oke, saya pernah presentasi visual treatment saya ke teman-teman kru. Bahkan kru yang dia juga penyuka film. Apa sih yang ngebedain film kamu ini sama filmnya si dia yang juga sama-sama kayak teatrikal gitu. Saya bilang gini, kalau kita ngebuat yang baru itu susah. Soalnya udah dari tahun udah ratus lebih gitu, 100 lebih film tuh udah ada. Kalau mau ngebuat apa udah pasti ada dulunya. Cuman yang ngebedain adalah bagaimana kamu memvisualkannya tuh dengan karakter kamu dan mengadaptasi ATM yang amati tiru modifikasi. Modifikasi apa yang kamu ngebuat, apa yang kamu buat di sini gitu. Oke, jalan cerita kamu teatrikal, udah banyak teatrikal, banyak yang dengan opera dan lain-lainnya gitu dong. Oh, sambil nyanyi. Yang ngebedain apa? Nah, aku selama beberapa karya ke belakang mencoba untuk memodifikasi seperti itu. Karena nggak mungkin dong yang di luar negeri. Kita ada teatrikal, oke, di luar negeri ada teatrikal. Ada nggak yang teatrikal di luar negeri ngebawa budaya dari kita? Nah itu kan yang memodifikasi. Kita adaptasi dengan di kita juga ada budaya loh. Mungkin karakter pemfilmannya mereka kita bawa ke Bandung, tapi adaptasi dari kulturnya Bandung gitu, budayanya Bandung gitu. Jadi kalau bidang pembaharuan dari karakter si sutradaranya masing-masing sih. Jadi dari pertanyaan itu aku ada 2 jawaban sih. Kalau misalnya untuk oh itu film Widi banget, jujur malah film yang Widi buat, Widi nggak nonton referensinya. Jadi mungkin ada yang beberapa orang yang saya mau nonton film, saya mau ngebuat film romance, saya nonton dulu film Twilight, saya nonton dulu film apa yang romance, yang film-film romance gitu. Oh ya, Ailey from 3000 kaki lah gitu. Saya nggak nonton yang kayak gitu. Saya ngebuat, tapi saya nggak nonton referensi karena sebenarnya yang saya buat itu saya melihat lingkungan dulu. Di lingkungan ini belum ada yang ngebuat film ini. Nah saya ngebuat. Cuman saya nggak suka tentang film kayak gini. Tapi saya ngebuat. Jadi lebih kayak pengen beda aja weh. Pengen beda aja gitu dari orang lain. Padahal saya nggak suka kayak gitu. Jadi kalau ngobrolin tentang saya pernah ngebuat film yang saya cintai, seperti kayaknya belum deh. Karena saya aja nggak tahu karakternya kayak gimana. Cuman ngebuat film yang karakternya beda sama lingkungan lain pernah gitu. Pengen beda aja. Sangat banget saya harapkan di saat penonton film saya, jawaban mereka yang pertama kali setelah nonton tuh, film ini beda ya dari yang lain. Nah itu, makanya dari situ saya belum pernah
ngebuat yang kayak oh ini ngena banget ya, oh ini karena mungkin belum dari hati ngebuatnya, cuman emang udah dari fokus dari fokus cita-cita aja gitu ya. Udah saya ngebuat harus yang beda biar nanti suatu di masa depan saya ngobrol sama mahasiswa saya mah ngejelasin sebuah karya yang berbeda gitu, sebuah karya yang berinovasi, bukan karya yang dekat dan lain. Cuman by proses seni itu hati sih, bukan cuman sekedar keindahan yang saya pelajarin. Kalau keindahannya bisa saya dapetin nantinya, mungkin hatinya by proses bisa saya bentuk, saya bangun. Dulu tuh waktu aku sharing sama ibu sama bapak, waktu masih ada, kelas 6 SD, saya dikasih pilihan, terus disebutin bahwa kamu jadi guru aja. Guru, saya nanya, karena ibu saya guru TK kan, guru yang paling besar tingkatannya apa sih? Ya dosen katanya. Kalau dosen bisa punya asisten katanya, enak, kamu bisa nyuruh-nyuruh gitu, terus tapi masih tetap punya gaji gitu, dan lain-lainnya. Ya, oke, untuk anak 6 SD yang pengen sukses tapi nggak mau kerja banyak, oke, menyambung dong. Ya udah, ya dosen aja terus gitu. Kalau di film itu udah dari SD saya suka nonton film, cuman hal konyol seorang anak remaja yang menyukai wanita karena kita seklop ngomongin Twilight. Terus ngerasa kayak oh iya kita klop di situ, terus udah deh terus suatu saat gue buatin film buat lo, nah gitu, terus macam ya hal-hal remaja kayak gitu, tapi malah jadi sebuah cita-cita yang yang ngebantu nyempurnain cita-cita sih sebenarnya, karena udah dari SD udah ngobrol cita-cita sama keluarga, diarahin kalau nggak jadi penyiar radio jadi guru atau enggak jadi tentara. Cuman tentara dan penyiar radio aku ngelihat di masa depannya nggak bisa, entah karena tentara saya tinggalnya kurang atau karena penyiar radio karena pasarnya mulai berkurang. Saya tetap milih jadi dosen dulu tuh. Udah dikasih tahu kayak enaknya apa, terus jaminannya apa gitu, apalagi dosen PNS. Nah, cuman dulu karena 6 SD saya les matematika, terus nilai UN saya perfect, ternyata pas masuk SMP bobrok kenal Jabar. Jadi kayaknya nggak jadi deh jadi dosen matematika, skip aja dulu. Tapi tetap pengen jadi dosen. Ternyata pas SMP kelas 9 suka sama satu cewek, ya seorang remaja, oh iya karena film, fix dia dosen film. Cuman waktu UN kalau nggak salah, sama kebetulan si penjaganya tuh guru TIK, pengawasnya, saya nanya masih terkait tentang cita-cita. Satu pekerjaan apa sih Bu yang di masa depan saya bakal punya uang banyak, bakal sukses, bakal gampang nyari uang. Katanya tuh di teknik komputer ada sekolah di Jawa Barat terbaik dan tempatnya di Bandung, di SMK 4 Bandung Keliningan, itu punya jurusan komputer terbaik di Jawa Barat. Oke, it's okay. Aku masuk ya karena katanya gol, sekali gol 1 M, ya otaknya juga harus gol ternyata. Oke, aku masuk. Selama 3 tahun aku menjadi sampah di sana sebenarnya, karena di situ belajar kayak, apalagi aku sempat kedengar kalau kelas aku tuh sebenarnya adalah kumpulan dari orang-orang yang name-nya besar dan orang-orang yang pintar katanya tuh. Oke, walaupun sayanya ikut ke bawah, nilainya ya lumayan bagus, cuman tetap dari idealis, dari yang paling bagus tetap saya masih kalah gitu. Dan apalagi kalau pelajaran produktif, pembagian kelompok pasti selalu buangan. Jadi suka ngerasa tersisihin gitulah. Makanya dari situ tuh mikir kayak ini sial atau beruntung sih? Karena kalau sial, aku mikirnya nggak terlalu sial karena aku masih ada satu sekolah lagi, yaitu kuliah. Cuman kalau beruntung, nggak terlalu beruntung karena aku harus ngebuang 3 tahun aku untuk hal yang cuman bisa bermanfaat di kelas seni budaya doang. Jadi kalau misalnya kelas produktif, oke, pembagian kelompok, sip, mana ya yang mau kelompok gitu. Suka selalu banget, cuman kalau seni budaya selalu yang, ya oke, gue kayaknya ngerasa dihargain di seni budaya deh. Jadi kayak mulai ngerucut gini, cita-cita gue tuh kayak, oh ya, udah mulai ke seni, ke film, dan jadi dosen. Udah mulai kekumpul, kuat. Pas udah UN kelas 3 SMA, di situ udah
mulai kokoh terus udah mulai nyari relasi ke jurusan multimedia kan di situ ada, "Hayu bikin film dong, bantuin saya yang masih awam ini yang benar-benar nggak tahu cuman bisa nonton filmnya doang untuk bikin film. Saya punya cerita yang wah masih kayak pagelaran, cerita pagelaran yang panjang yang nggak ada aturannya gitu." Nah sempat ngebuat lah, pas udah ngebuat gila ya, jauh banget sama 3 tahun gue di SMK yang nggak kepake gitu, kayak ngerasa nggak masuk banget di rekayasa perangkat lunak. Gue kan dulu membuat aplikasi gitulah si kuliah si tugasnya, dapat tempat PKL yang bisa dibayarnya gue udah beruntung banget. Walaupun ngikut-ngikut doang gitu, cuman di situ kebentuk cita-cita. Oke. Sempat mikir dulu bahwa cita-cita tuh buat aku sempat merenung sih bahwa nggak semua orang bisa dapat cita-cita. Saya sempat nanya ke teman-teman SMK, apa sih cita-cita kalian sebenarnya gitu. Oke, gue yakin kalian masuk SMK jurusan ini, mungkin di jurusan ini cita-citanya. Cuman pengen tahu aja gitu, pengen tahu kalian tuh pada kemana cita-cita. Ada yang ngejawab nggak tahu lah, bahkan padahal mereka udah milih di SMK nggak tahu lah. Atau ya gue yang menjadi perangkat inilah si programmer lah dan lain-lainnya gitu. Oh gue mau ngebuat usaha yang sangat bertolak belakang sama saya karena selalu punya negative thinking yang sangat besar kalau untuk usaha. Jadi nggak usaha saya. Terus ada juga yang kayak kalem lah gitu, udah nyantai dulu, ini mah masanya hiburan gitu. Wah ada yang oke, dia milih aja enggak gitu malah. Sip, aku mikir kayak ini beruntung kali ya, aku kayak udah punya satu cita-cita gitu, cita-cita belum ngecapainya. Udah it's okay, aku jalanin, aku sharing ke guru seni budaya karena aku ngerasa itu satu matkul yang ngehargain saya gitu di lingkungan itu. Si seni budaya bilang bahwa ya lu masuk ISBI aja, kamu masuk ISBI aja katanya untuk ngeluarin bukan bakat dah karena saya belum punya bakat di situ, minat mungkin ya, minat di film. Mulai minat di film, oke. Saya ngelihat dokumenter belum masuk ya, aja masih awam. Ada di IKJ. Saya berangkat ke Jakarta, ke Jogja, ke ISI Jogja. Saya tes dua-duanya. Yang keterima di IKJ. Urutan 45 dari 75 pendaftar, bukan dari 75 yang lolos. Pendaftarnya nggak tahu 300 berapa gitu. Saya ngerasa beruntung dan saya sempat merenung juga untuk mikirin ngambil atau enggak, karena pas awal berani daftar ke IKJ itu karena harapan dari Om di Jakarta ya, dia ada bisnis terus ya udah di sini aja, kayak aduh harapannya indah banget demi Tuhan, kayak ya siap lu bakal dibiayain selama 4 tahun di sini sampai lu sukses gitulah gitu, kayak harapannya tuh. Sampai akhirnya pas saya kasih tahu ke Om saya lolos dan biaya pendaftaran pertamanya adalah 21 sekian, itu udah sama uang bangunan, wah ekspresinya udah mulai berubah. Semua tingkah lakunya semua. Oke, saya curhat ke ibu, Bu, saya pengen banget ke IKJ, itu cita-cita saya. Cuman ngelihat Om saya waktu itu, yaudah deh kayaknya mundur aja deh. Yaudah mundur, yaudah sambil nunggu yang isi, berdoa aja semoga yang isi keterima, yang isi nggak keterima. IKJ saya nggak ngambil, yang isi nggak keterima. Saya coba ke ISBI, ternyata udah tutup pendaftarannya. Oke, sudah tutup. Akhirnya ada salah satu kampus yang tetangga saya juga kuliah di sini, alumni. Oke, dia ngebuat film juga kok. Yaudah sama-sama buat film, kata kakak saya. Ya udah deh masuk aja dulu. Pas masuk, ya saya bertemu orang-orang yang emang mereka juga serius di praktisi film. Masuk di situ, saya mulai ngerangkai lagi si step-step untuk cita-cita. Kayak, oke, saya suka mencari relasi, saya suka ngobrol juga sama orang-orang gitu. Gak saya bakal ngerasa kurang beruntung kalau saya nggak ngambil kesempatan itu untuk bisa masuk komunitas, untuk bisa ikut syutingan-syutingan di orang lain yang bahkan pas semester 1, semester 2 saya orang yang paling ambis untuk masalah film, bukan di masalah jurusan ilmu komunikasi karena sama kayak SMK, nggak kepake. Karena mungkin bukan passion ya. Di situ saya belajar sih sama teman-teman yang sekarang kuliahnya di beda jurusan, bukan
tentang ngoding lagi, bukan tentang program lagi, bahwa penyesalan tuh emang bener datang terakhir, dan kalau bisa persiapan tuh emang harus bener-bener matang, apalagi untuk cita-cita yang nggak segampang itu gitu. Karena ya kalau ngomongin cita-cita itu susah lo didapetin loh, karena itu bukan hanya tentang passion tapi tentang masa depan yang bakal kamu jalani nantinya kan. Oke, kata aku teh nggak semua orang yang kayak bisa dapat cita-cita kayak saya dapat cita-cita. Saya harus punya step by step secara sempurna untuk bisa mencapai itu, termasuk masuk organisasi, bikin film sama ya orang-orang yang belum dikenal juga gitu, sama teman-teman kelas, terus kayak ikut-ikut festival, forum komunitasnya, gerak juga di organisasi di kampus film, di organisasi filmnya gitu. Cuman ada aja, ini sih yang paling berat tuh, ada aja yang selalu mencoba, bukan menjatuhkan mungkin ya, mencoba kalau motor gitu lah. Ada yang pernah ngomong kayak gini, kayak kebahagiaan orang tua tuh bukan dari uang sebenarnya, tapi melihat Anda sukses. Anda suksesnya tuh seperti apa? Sukses aja kayak gimana gitu kan? Pas suksesnya yang banyak uang atau yang kayak gimana? Enggak. Yang ketika si anak itu menjalaninya, si anak itu sangat bahagia. Otomatis itu bahagia juga buat orang tuanya. Nah, oh gitu, oke, kata aku teh. Berarti kalau aku ngejalanin passion yang film, yang bahkan waktu saya daftar IKJ aja ibu merasa ragu karena film ada uangan atau enggak, saya bisa ngebuktiin ya Bu, sampai sini saya bisa ngasihin beberapa ya piagam buat dipajang di rumah, biar kalau ada tamu ibu bisa menyombongkan anak ibu minimal kayak gitu. Ini mungkin step by step yang bisa saya kasih ke ibu minimal gitu ya, karena almarhum udah nggak ada pembuktian juga yang bisa dikasih ke almarhum. Dari situ malah makin kuat gitu, kayak oh ini nggak boleh ada yang ngehadang, nggak boleh ada yang ngeganggu si jalan cita-cita saya. Kalau sekiranya ada yang ngeganggu ya nggak bakal saya deketin lah, nggak bakal saya temenin. Bahkan dulu pernah saya saking insecure-nya, semester 2 masuk, seorang ambisius ini merasa tidak punya teman semester 2. Bahkan pernah hampir dikeroyok sama dosen sendiri, bahkan karena hanya melihat mimik muka yang terlihat sangar padahal sangat cupu ini. Padahal teman-teman mereka nggak tahu aja, mungkin belum pernah ngelihat Deddy Corbuzier pernah ngomong apa. Aku sangat menyimpan itu video. Deddy Corbuzier pernah bilang bahwa kalau ada yang nggak suka ke kita atau bahkan ada yang sirik ke kita, itu menandakan mereka nggak mampu kayak kita. Itu tuh ada di saat saya belum menggapai cita-cita loh. Itu belum ngegapai aja udah ada yang kayak gitu. Berarti mereka tuh belum punya cita-cita atau gimana ya? Karena kalau mereka udah punya cita-cita tuh pasti mereka ya udah punya jalan masing-masing. Saya aja punya jalan masing-masing. Cuman ada someday aku sempat mikir kayak gini. Mungkin bukan aku yang nggak punya teman, tapi aku milih-milih mau temenan sama siapa. Mau temenan sama orang-orang yang ya ini ada feedback loh, dan saya juga bakal bisa ngasih feedback ke dia loh. Jadi kayak mutualisme gitu. Oke, kita bisa berteman. Sekurangnya apa fisik dia, cuman kalau saya ngelihat gitu, oke, dia punya feedback dan saya juga kayaknya bisa ngasih feedback ke dia, akan mutualisme. Kalau saya ngerasa dia bakal ngerugiin, oke, kehidupan formalitas bakal saya kasih ke dia. Senyum formalitas, bantuan formalitas, dan lain-lainnya. Selalu saya bukan kepikiran sih, selalu saya curhat ke ibu setiap malam. Enggak setiap malam, kan saya suka pulang malam. Ibu suka ke bawah gitu kan. Saya suka ke bawah, suka nanya kemana aja, ngapain aja. Cuman pasti selalu kita ngobrolin S2. Karena itu adalah salah satu proses juga sebelum saya menjadi seseorang yang ada di cita-cita itu. Seorang ibu yang nggak tahu saya di luarnya kayak gimana, kenapa harus pulang malam, kenapa harus kayak gitu. Dia cuma nunggu doang kita pulang tuh bawa gelar gitu. Jadi yang saya kepikiran tuh bukan tentang si teman-teman yang saya harus banyak punya teman-teman, saya harus ada orang yang harus mendengar. Orang tua juga cukup sih sebenarnya. Orang tua juga cukup untuk ngedengar keluh kesah, Bu.
saya ada halangan ini untuk mencapai cita-cita ini, ada temen yang ini misalnya untuk ngeganggu saya mencapai jadi dosen gitu. Seorang ibu yang ya nggak apa-apa, itu namanya cobaan. Wah, template banget, cuman kayak jadinya template itu tuh ke template juga di otak, jadinya keinget pas misalnya lagi nggak ada ibu, nggak bisa curhat ke siapa-siapa, udah template itu udah ingetnya. Oh iya, nggak harus diladenin. Oh iya, nggak harus dipeduliin. Ya harus bisa mandiri lagi sendiri. Sampai akhirnya kebentuk, saya ngerasa mental saya udah kebentuk untuk masalah pertemanan. So udah bisa fokus lagi gitu menuju cita-cita. Cuman selalu aja ada tantangan yang baru. Itu sih yang paling susah. Bukan dari pertemanan lagi sekarang. Mungkin dari pergolakan. Yakin gak sih cita-citanya mau itu? Nah, saya nggak kepikiran bahwa seorang ambisius juga pernah bisa punya kepikiran kayak gitu, karena saya pikir ya teman-teman saya yang ambisius ada yang dia gap year dulu setahun buat cuman pengen masuk UGM. Ya Allah. Bukan sekedar kampus yang bisa ngebangun cita-cita kamu sebenarnya. Seorang ambisius punya kepikiran gitu loh. Sempat beberapa minggu kemarin saya punya kepikiran itu karena beberapa film saya sering gak lolos untuk festival. Jadi kayak sempat nyerita juga ke produser sama ke ibu saya. Ke produser yang andalan saya. Ini film saya yang jelek atau gimana ya? Atau bahkan sayanya yang gak tahu gitu, kayak pesimis gitu, udah mulai pesimis. Karena saya ngerasa kalau misalnya di step by step saya aja gagal, di cita-cita juga saya nggak akan bisa ngecapai. Ya udah, aku curhat. Dan yang mereka bilang ya realistisnya ya mungkin belum rezeki, belum ini, cuman ya mau sampai kapan gitu. Saya udah 3 tahun terus nge-submit dan lain-lainnya gitu. Jarang yang bisa membanggakan saya dan kampus saya. Adalah salah satu, balik lagi ke cita-cita, itu salah satu step yang harus saya jalanin, mau nggak mau harus saya jalanin sebelum saya mencapai cita-cita saya itu yang jadi dosen film itu. Karena balik lagi, saya nggak mungkin berhadapan dengan mahasiswa saya tanpa saya membawa literasi atau pengalaman atau bahkan ide-ide baru yang saya punya tapi belum saya sempat produksi ke mahasiswa saya. Saya nggak mungkin cuma datang dengan tangan kosong. Saya datang, hai, halo, saya dosen kalian. Nggak. Nah, film adalah salah satu bekal saya kalau menurut saya. Karena saya suka ngomong di depan orang mungkin ya, dan saya mungkin sangat pengen, ya ambisi saya sangat pengen dikenal, itu sih mungkin yang agak ini. Cuman masih bisa balance lah, dalam artian si kualitas dan keinginan saya untuk eksistensi itu masih bisa balance. Cuman emang saya pengen dikenal dan saya pengen banyak sharing gitu sama orang lain tuh. Karena kan kalau dosen mahasiswanya terus ganti kan, pasti kan terus dikenal. Enggak, saya malah milih cinta karena itu juga. Jadi kalau misalnya dia nggak sejalan, udah, aku lebih susah membangun cita-cita ini dibanding untuk mengejar kamu. Lebih kayak gitu sih. Karena ya itu mungkin saking ambisiusnya. Cuman nggak ada sih kalau dalam sekejap untuk bisa ngerubah semua haluan dan step dan semua pengorbanan yang aku udah keluarin untuk cita-cita ini, nggak ada. Sekalipun ibu, mending aku yang berusaha mati-matian untuk ngejelasin ke ibu, memberi pengertian ke ibu bahwa cita-cita saya ini tuh berharga. Nggak tahu ini sangat bodoh, nggak tahu ini sangat kurang baik si jawaban saya. Cuman sampai sekarang saya terlalu fokus sama cita-cita. Jadi saya belum pernah atau belum kayak fokus ngebuat film yang benar-benar saya sampein dari emosi saya, terus dari pikiran saya. Saya cuma ngebuat film memang karena beda aja dari lingkungan saya gitu. Jadi belum sampai nyentuh itu. Makanya saya sempat berpikir, ini karya saya baik nggak ya? Dalam artian bukan bagus atau jelek, tapi ini karya nggak keluar dari pure hati saya loh. Cuman karena saya ngebuat, ini lingkungan saya belum pernah ada yang ngebuat. Jadi udah kayaknya saya ngerasa beda aja gitu. Jadi selalu sampai sekarang saya secara personal film itu ya film media saya menggapai cita-cita saya. Masih seperti itu sih, kayak masih monoton. Dan saya sempat berpikir kayak gini, setahun kemarin saya pernah mikir kayak
kok hidup saya monoton ya, kayak cuman ngejar cita-cita doang anjir, kayak di kampus kah di luar. Gila, film tuh belum jadi medium saya nyampein emosi loh. Cuman kayak saya masuk komunitas lah, saya ngebuat film, saya cari muka ke dosen biar saya punya ilmu dosennya lah. Belum di hati semuanya. Masih di fokus di cita-cita. Saya sempat mikir, kok monoton ya, orang lain sempat bisa hiburan kayak gitu. Cuman balik lagi yang SMK tadi, gak semua orang punya cita-cita. Pernah loh, kemarin saya ngedaftar pengen dua kampus yang Akademi Film Jogja, yang D3. Saya ngedaftar, saya bilang, saya nanya dulu ke ADM juga kan, ini boleh nggak sih kuliah dua dikit aja gitu, boleh nggak sih kuliah dua kampus gitu. Terus kata kampus boleh. Pas saya tes, bener-bener setiap kota cara pandang ngelihat filmmakernya beda-beda. Saya dites, saya ditanya, coba kasih tahu 10 film-film yang udah ditonton 2 minggu ke belakang. Saya bilang 2 minggu ini saya belum nonton film. Saya diketawain di situ sama si dosen-dosen di sana. Lah gimana, katanya mau jadi dosen terus ini 2 hari kemudian karena lagi ada acara di kampus tentang film, saya ngundang narasumbernya dari IKJ. Dia bilang kayak gini, seorang filmmaker gak harus nonton film, gak harus nyombongin list filmnya. 2 minggu kemarin saya nonton 100 film, gak gitu filmmaker mah. Tapi filmmaker tuh orang yang punya literasi, itu berguna juga buat buat seniman lainnya ya. Orang yang melukis mungkin gak harus suka ngelihat lukisan orang lain, asal minimal punya backup lain. Emang kata dosen IKJ itu punya backup lain. Kalau saya jarang nonton film, saya aja nggak tahu sutradara-sutradara Indonesia siapa aja. Cuman yang saya tahu sejarah tentang Indonesia karena saya baca bukunya. Saya tahu yang kayak tadi kata Bapak, punya wawasan lain di luar film yang bisa saya bawa di film. Kayaknya yang Indonesia skip aja deh, soalnya saya agak apatis untuk Indonesia. Kalau boleh jujur. Ya nggak apa-apa. Oh ya. Mungkin aja nggak apa-apa ya. Ya. Oh ya nggak apa-apa ya. Karena harus punya ciri khas sendiri loh. Oh, tapi nggak ya, siap. Di dunia berkesenian ya. Siap. Semoga nggak di penjara ya. Saya nanti saya mau bocorin sesuatu. Kita semua. Siap. Kita temenin. Punya ambisi buat diri sendiri. Ambisi punya harapan untuk diri sendiri. Harapannya satu sih, semoga saya bisa selalu bertemu setiap harinya dengan orang-orang yang berguna. Ya mungkin itu kasar, cuman lebih baik saya bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan saya feedback dan saya bisa memberikan. Maksudnya sama-sama menguntungkan daripada saya bertemu orang yang toksik atau orang-orang yang nggak berguna. Ya oke, mungkin dia relasinya lebih besar, lebih oke, stylenya, fisiknya. Tapi kalau nggak ada ini terus nggak bisa nguntungin, lebih baik. Itu sih. Ya mungkin itu lebih monoton sih mikirnya, jadi lebih ke cita-cita umur segini udah mikirin yang kayak gitu emang agak kasihan. Itu perfilman di Bandung, Indonesia kah? Kalau harapan semoga konsisten sih. Sekarang kan soalnya udah mulai ini nih, udah mulai kecium nama Indonesia untuk film-film di luar. Ada film Uni, ada beberapa film dari filmmaker Indonesia juga. Semoga konsisten aja sih, nggak nanti redup gitu. Soalnya yang saya lihat makin tahun nambah, ada 1, ada 2 film yang dikenal, 3 film. Itu udah keren sih. Semoga suatu saat film saya yang dikenal di luar negeri. Saya terlalu apatis untuk Indonesia. Karena kemarin pemilihan presiden juga saya coblos semua yang nggak sih, maksudnya untuk Indonesia saya tutup telinga karena kalau saya milih presiden itu pun presiden itu nggak ngasih uang saya atau bahkan nggak ngasih saya jalur dalam untuk bisa jadi dosen di ISBI. Jadi saya terlalu fokus untuk cita-cita. Jadi untuk Indonesia itu saya mikirnya, kayak lah aku milih presiden ini atau misalnya aku ngebantu atau bantu mikirin Indonesia bakal ngebantu aku buat masuk isi dan pasar nggak ya? Aku mikirnya aku terlalu fokus ke situ, jadi saya terlalu apatis sih untuk Indonesia.